Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kepada yang terhormat Bapak Dr. Erman MPD serta teman-teman mahasiswa pasca sarjana Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringseu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menyampaikan materi tentang proses perencanaan sistem informasi dalam konteks pendidikan di mata kuliah Manajemen Sistem Informasi Pendidikan. Perencanaan sistem informasi manajemen dalam konteks sekolah. Dalam sebuah lembaga, khususnya sekolah, sistem informasi manajemen tentunya sangatlah berperan penting dalam keberadaan lembaga itu sendiri. Dan dalam menyusun sistem informasi manajemen, tahap perencanaan itu menjadi salah satu tahapan yang sangat penting. Perencanaan sistem informasi manajemen pendidikan pada sekolah merupakan sebuah rencana dalam pengelolaan data pendidikan yang menghasilkan sebuah informasi untuk mewujudkan proses pembelajaran secara efektif dan efisien yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konsep sistem informasi manajemen pendidikan, semua unsur dan subunsur harus saling keterkaitan untuk membentuk sebuah informasi manajemen pendidikan yang berkualitas. Selain itu, ada juga komponen-komponen seperti brainware yang menjadi penggerak dalam pengoperasian sistem informasi manajemen pendidikan itu sendiri. Terdapat 3 poin penting dalam perencanaan sistem informasi manajemen khususnya di konteks pendidikan. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Lalu yang kedua adalah pemilihan sistem informasi manajemen dan yang ketiga adalah alur atau tahapannya. Sistem informasi pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Komponen-komponen sistem informasi manajemen dapat bekerja sama untuk melakukan kegiatan penyediaan informasi dengan format yang layak pada waktu yang tepat. Adapun komponen sistem informasi, yang pertama yaitu manusia. Manusia dapat menggerakkan komponen-komponen lain yang ada di sistem, seperti perangkat keras, perangkat lunak, prosedur pengoperasian, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah prosedur. Prosedur ini sendiri digunakan untuk memberikan petunjuk bagaimana seharusnya manusia menjalankan sistem informasi. Lalu yang ketiga adalah hardware. Hardware merupakan peralatan fisik berupa komputer. Komputer dijalankan menggunakan sistem angka binari. Di era digital ini, bentuk komputer sudah semakin bervariasi sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan manajemen. Lalu yang keempat adalah software. Software merupakan istilah yang digunakan untuk instruksi yang dimiliki oleh sebuah hardware. Instruksi ini disebut dengan program. Software terdiri dari sistem operasi dan program aplikasi. Software memberikan perintah untuk menjalankan hardware. Dan yang kelima adalah data. Data merupakan istilah yang mengarahkan kepada fakta dari sebuah topik tertentu. Data yang dapat diubah menjadi informasi yang berharga. Data dapat berupa rekaman, dokumen, ataupun lembar catatan. Peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Pengumpulan informasi dan persyaratan proses informasi terjadi melalui kapabilitas masing-masing lembaga pendidikan atau individu pemimpin lembaga pendidikan tersebut, serta tergantung pada tingkat ambiguitas tujuan atau konflik tujuan maupun tingkat ketidakpastian teknis. Oleh karena itu, menurut Mansberg, Raisinghani, dan Tourette 1996 halaman 211, lembaga pendidikan dapat mengatasinya dengan mengadopsi salah satu model dari model pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama adalah rational model. Model ini digunakan jika tingkat ambiguitas atau konfliksitas sasaran maupun tingkat ketidakpastian teknis rendah. Selanjutnya, political model. Pengambilan keputusan politik mungkin dikaitkan dengan game playing atau semacam permainan ketika para pemain mengambil tempat, posisi, dan pengaruh, serta membuat gerakan-gerakan menurut aturan-aturan dan kekuatan tawar-menawar mereka. Selanjutnya, anarchy model. Model ini dipergunakan jika tingkat ambiguitas atau konfliksitas sasaran maupun tingkat ketidakpastian teknis tinggi.
Dan yang terakhir adalah proses model. Model ini digunakan jika tingkat ambiguitas atau konfliksitas sasaran rendah, sedangkan ketidakpastian teknisnya tinggi. Berikutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan sistem informasi manajemen khususnya untuk lembaga pendidikan. Terdapat puluhan jenis software sistem informasi yang tersedia di pasaran. Ketika memutuskan untuk membeli atau untuk membuat sebuah sistem informasi di sekolah, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah keamanan. Tentunya aplikasi atau informasi manajemen yang kita gunakan, kita pastikan dulu keamanannya. Lalu yang kedua adalah interoperability, atau antara sistem satu dengan sistem yang lainnya memiliki hubungan satu sama lain. Yang di sini dimaksud adalah fitur impor dan ekspor. Jadi antara satu sistem dengan sistem yang lain bisa saling menarik data. Selanjutnya adalah pelayanan. Dalam pelayanan, khususnya pembuatan software, si penyedia harus mampu untuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya pengambilan informasi. Dalam pengambilan informasi yang akan digunakan dalam sistem informasi manajemen, tentunya pertimbangan penting adalah untuk dapat diakses, bagaimana cara melihatnya, dan siapa saja yang dapat mengaksesnya. Dan yang terakhir adalah biaya. Biaya menjadi salah satu poin yang sangat penting, di mana ketika kita akan menerapkan sistem informasi manajemen, kita perlu mempertimbangkan biaya yang kita miliki dengan biaya yang kita keluarkan supaya tidak terjadi ketimpangan di bagian biaya ini. Yang terakhir adalah tahap untuk merancang sistem informasi manajemen dalam lingkup sekolah. Sistem informasi manajemen dalam pendidikan yaitu ada beberapa orang, pedoman, atau alat-alat untuk pengelolaan data, mengatur serta memilih data yang sudah siap untuk disajikan sebagai informasi kepada kepala sekolah untuk mendukung kegiatan operasional yang di dalamnya juga ada kegiatan instruksional. Menurut Robert J. Murdoch yang dikutip dalam Aris Suniarti, sistem informasi manajemen adalah sekelompok orang yang memiliki pedoman dan petunjuk serta memiliki alat untuk mengolah data, mengambil data, serta menghasilkan informasi yang dapat digunakan dengan cara yang efisien. Dari penjelasan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen merupakan pengelolaan data pendidikan yang menghasilkan sebuah informasi untuk mewujudkan proses pembelajaran secara efektif dan efisien, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berapa tahapan dalam merancang sistem informasi manajemen? Di antara yang pertama adalah perencanaan. Dalam perencanaan, sebelum membuat sistem informasi manajemen pendidikan, pendidik harus merencanakan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik terlebih dahulu agar bisa diterima di lingkungannya. Lalu yang kedua adalah tahap analisis. Pada tahap analisis ini, setelah melakukan perencanaan, yaitu menganalisis sistem informasi manajemen pendidikan untuk mengetahui apakah di dalamnya sudah sesuai atau belum. Apabila belum sesuai, tahap analisis ini berfungsi untuk merancang sistem yang baru dan tentunya akan lebih sempurna dari sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah tahap rancangan. Pada tahap rancangan ini, mempermudah pendidik untuk menyiapkan alat-alat guna merencanakan serta menganalisis sistem informasi manajemen pendidikan. Yang keempat adalah tahap penerapan. Dalam tahap ini menggabungkan sumber daya fisik dengan konseptual sampai menghasilkan sistem informasi manajemen pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah tahap penggunaan. Tahap ini berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai tujuan pada tahap perencanaan serta konsep sistem informasi manajemen dalam pendidikan. Setelah mempelajari tentang perencanaan sistem informasi manajemen dalam konteks pendidikan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa sistem informasi pendidikan yaitu kumpulan komponen yang sama-sama bergerak untuk menyimpan, mengolah, dan membagikan informasi pendidikan, yang pada nantinya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam sebuah lembaga pendidikan. Sedangkan teknologi informasi dan komunikasi merupakan kumpulan instrumen yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Kedua hal tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan
satu sama lain di dunia pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.